Seharusnya kalau Bapak bisa bekerja dengan baik, seharusnya nggak risih dengan kritik-kritik di sosial media. Justru itu akan mengangkat nama Bapak ketika Bapak ada kritikan atau ada aduan di sosial media, kemudian langsung Bapak tanggapi, langsung Bapak tangani, gitu. Bukan tanggapin aja loh ya, tapi langsung ditangani permasalahannya. Saya rasa itu akan mengangkat derajat Bapak. Tapi kalau Bapak tidak berani untuk menangani, tidak berani untuk menanggapi, ya wallahu alam. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Saya nggak tahu ada suatu hal yang ditutupi apa. Yang jelas ketika awak media mewawancarai salah satu dari Kementerian UMKM atas terselenggaranya pasar rakyat yang diselenggarakan Presiden Prabowo setelah Lebaran di Monas kemarin, ya, itu menuai banyak reaksi. Karena apa? Karena ketika Kementerian UMKM yang ditanya oleh awak media, tiba-tiba ini Seskap ini, ya, namanya Pak Teddy, ya, tapi nggak tahu di komentar-komentar kok banyak yang nyebut boti itu maksudnya apa, saya nggak paham, ya. Di situ tiba-tiba nyambar aja. Jadi anggarannya dari mana, asalnya dari mana, duitnya itu tiba-tiba nyambar aja. Yang penting ada, katanya. Wah, langsung menuai komentar pedas dari para netizen. Tahu sendirilah ya, netizen Indonesia ini paling jeli, paling teliti tentang hal-hal yang semacam itu. Oke teman-teman, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya. Jangan di skip-skip, hanya di Opini Arnews Media. Pak Maman berarti pure anggaran dari UMKM ya gitu? Enggak, ini pos anggarannya semua di pokoknya ada. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Aduh. Kenapa kok jadi apa ya? Kok jadi gemulai kayak gitu? Pokoknya ada, seakan-akan kayak sifatnya mak-mak gitu loh ya. Itu yang jadi sorotan netizen. Nah, kenapa tidak dijelaskan? Kok asal pokoknya ada? Emang ini negara-negara model gimana sih? Kan itu yang jadi pertanyaan kemudian oleh para netizen. Ini kita simak komentar-komentarnya, ya. Nih, mata elang netizen memang tajam menganalisa dari gestur si Teddy ini. Terus kemudian, ya jawabannya pokoknya ada. Dia itu bisanya hanya bawa map, cari kursi, cari jalan untuk Pak Prabowo. Kalau ditanya yang sifatnya masalah perencanaan, program nggak tahu. Hanya sekarang istilahnya diganti Menteri Seskap. Tapi fungsinya sama aja, tetap ajudan Pak Prabowo. Ini salah satu komentarnya semacam itu, ya. Nah ini maksudnya boti. Boti itu apa, saya juga nggak tahu ini. Kok tiba-tiba ada yang menyebut boti gitu kan. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa. Iya seharusnya itu pakailah adab kan. Yang ditanya Seskap ya dijawab lah. Jawaban itu kan bisa normatif, bukan pokoknya ada. Kalau pokoknya ada itu kan seakan-akan ada sesuatu yang ditutupi gitu loh. Jadi kan seharusnya ini uang rakyat, ya, uang rakyat yang harus dikelola oleh pemerintah, ya dijawablah duitnya dari mana, apakah itu dari UMKM atau dari anggaran yang lain yang dipangkas untuk mengadakan itu, atau dari dana pribadi, atau bagaimana. Kan seharusnya ada jawaban-jawaban yang normatif, bukan jawaban-jawaban yang seakan-akan ngeles, seakan-akan kayak jawaban mak-mak yang lagi ngambek, mak-mak yang lagi menutupi sesuatu gitu loh. Tulang lunak, ya lemah gemulai lah kalau menurut saya. Bukan tulang lunak tapi lemah gemulai gitu lah ya. Kok agak centil ya jawabnya. Iya emang agak centil jawabannya. Jadi ya tidak menunjukkan sikap seorang pejabat. Menurut saya semacam itu. Serasa negara ini milik dia. Jawabannya pokoknya ada, itu seperti nggak peduli dari mana dananya. Rakyat nggak boleh tahu. Beginilah kalau jabatan modal menjilat. Jadi seakan-akan emang nggak paham. Itu kalau publik menilai semacam itu, seakan-akan nggak paham program ini dari mana,
anggarannya, diperuntukkan untuk apa, motong kemana dan lain sebagainya. Memang sering blunder lah jawaban dia, mungkin ya karena ya tipenya tipe ajudan mungkin ya. Bunda Teddy. Kok Bunda Teddy loh, ya Allah, pokoknya ada gitu ya. Aduh, Bunda Teddy, masa ya Teddy kayak gitu. Nah, kok gitu, ini lebih parah lagi gitu. Let call WK. Kok kayak kaum presto. kaum presto ya bikin tulang menjadi lunak kan gitu. Kaum prestoan bikin tulang menjadi lunak gitu ya. Nasib Indosaku punya pejabat model kayak gini bukan karena kepintaran dan kemampuan, tapi dipilih karena dekat dengan presidennya. Saya nggak ngomong, yang ngomong ini adalah netizen. Penilaian netizen, penilaian masyarakat itu kan bebas, namanya menilai sesuai dengan kemampuan mereka, dengan keyakinan mereka untuk menilai pejabat publik gitu ya. Uang pajak kalian buat menggaji, yang kayak gitu menerima gaji juga ya. Bolehlah. Sekelas menteri bisa ditikung juga bicaranya. Iya loh, sekelas menteri ditikung sama Seskap ya. Itu yang katanya idolanya cewek-cewek ya. Ya dulu idolanya emak-emak, makanya mungkin karena sering gabung dengan emak-emak atau bagaimana, kita nggak tahu. Boti habis, aku nggak tahu lah Boti ini apa sih. Kalian mungkin bisa komentar ya, Boti itu apa. Tak kira tadi Jirayut. Hampir sih menurut saya, hampir sih ya Jirayut tuh ya. Pokoknya ada. Dari mana lu? Harus transparan, lu harus jelasin ke publik. Jangan karena lu nggak becus ngomong, lu ngomong pokoknya ada. Apa hasil dari jual lelang kapal tanker Iran atau bagaimana? Iya, seharusnya sebagai pejabat publik ketika ada pertanyaan yang semacam itu memang harusnya dijelaskan gitu loh. Nih, lagi. Ya ampun, gemulai ya. Kalau saya melihat itu lemah gemulai lah, itu bukan tulang lunak lah, lemah gemulai ya. Kalian ini, si Boti nyambar aja WK. Ternyata nggak sopan ya. Iya, menurut saya emang kurang sopan sih ya. Kurang sopan. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa, udah gitu jawabannya sama sekali nggak menunjukkan kualitas gitu loh. Iki pemerintah model apa turun. Nah yo aku yang nggak paham ini pemerintahan model apa, ditanya oleh awak media masa jawabnya kayak gitu. Nah itu beneran menteri, saya juga nggak paham. Itu adabnya harus diperbaiki. Boti lo kan, lubang Thailand ya. Gesturnya kok gitu, kok jadi kebayang tukang make up artis centil ya. Memang sih. Kalau kita melihatnya seakan-akan begitu ya, lenggok kepalanya itu loh, hancur negara ini. Sayang duit negara dikelola oleh orang yang tidak ahli dalam bidangnya. Kenapa nggak bilang transparan? Ini negara loh Pak. Iya, ini negara harusnya transparan. Inilah kesalahan dari menurut saya ya, penilaian pribadi saya, kesalahan dari pemilihan orang-orang yang ada di lingkupnya Pak Prabowo ini kayaknya terkesan apa gitulah ya. Kelihatan omon-omon doang, dipaksakan pokoknya. Sok-sok juga ini si tadi. Emang kamu mengerti? Gembede gedendase. Sudah tapi belum kayak anu-anu. Jadi teman-teman ya. Dan yang aneh lagi, ini nggak tahulah saya itu kok aneh banget ya pejabat-pejabat kita saat ini. Berkat Ahmad Lutfi Jateng raih penghargaan layanan kesehatan terbaik. Ini yang memberikan penghargaan yaitu Kemendagri kalau nggak salah ini ya, Pak Tito Karnavian. Sebagaimana kita yang tahu Pak Tito Karnavian adalah orang yang juga sama-sama dari sesama satu institusi lah dulu, dari sama-sama dari pihak Polri ya. Pak Tito juga dari Polri, kemudian Pak Ahmad Lutfi juga dari Polri. Dan kalian tahu apa komentar para netizen di sini? Penghargaan karena sama-sama teman akrabnya, bukan penghargaan kerja nyata.
Yang memberi dan yang menerima penghargaan satu frekuensi, sama-sama anggota Termul X Wereng Coklat Uhui. Ini kalau dibilang Termul, saya juga sering dikatakan Termul. Ya, jadi kalau menurut saya, ya, orang-orang yang dibilang Termul itu random, dan orang-orang yang ngomong sesuatu itu ini Termul, itu rata-rata kalau saya nilai ya di konten-konten saya yang bilang kayak gitu rata-rata adalah anaknya si Manis. Anaknya si Abah Manis itu loh. Ya, rata-rata kayak gitu memang. Komennya Termul, semuanya dibilang Termul. Termasuk saya ini ketika bahas Habib Ba'alawi juga dibilang saya ini Termul. Ya kan aneh, gitu loh. Warga, jadi kita harus bisa membedakan lah ya. Jangan semuanya kau bilang Termul, semuanya kau bilang Termul. Saya memang bukan dulu saya mengidolakan Pak Jokowi memang, tapi ketika pengangkatan Mas Gibran sebagai wapres itu saya nggak respect. Tapi bukan berarti total semuanya hilang kebaikan Pak Jokowi, juga tidak. Bagaimanapun saya menghargai Pak Jokowi yang berani membubarkan HTI, berani membubarkan FPI. Pak Jokowi bukan dari kalangan orang-orang atau pejabat-pejabat yang dari basic militer, bukan dari presiden yang berbasis militer, berbasis militer bukan, atau berbasic militer bukan, tapi dari Pak Jokowi. Warga Jateng tertawa melihat ini, tai kucing, satu kru wereng. Emang kebanyakan orang menyebutnya mereka itu wereng coklat dulunya kan gitu. Bapak BCS ku mandiri bayar tiap bulan kok bisa nggak aktif, padahal saya harus rawat jalan tiap bulan DRS layanan terbaiknya bagian apa coba. Nah ini yang masyarakatnya aja nggak mengakui tentang layanan terbaiknya di mana pelayanannya. Sama coklat yang ngasih pencitraan dan butuh yang ngasih penghargaan perlu dicek juga kejiwaannya. Postingan pencitraan dan butuh simpati, komennya pada minus semua. Iya, komennya pada minus semua. Kok bisa dapat penghargaan, dari mana asalnya? Rakyat penghargaan terus dari pejabat, sementara rakyat memberi hujatan dan kritikan. Waduh, Lutfi Maning berarti Arab nyaingi KDM apa ya? Emang sih akhir-akhir ini kita lihat Pak Ahmad Lutfi ini kayaknya kemanapun disorot kamera. Kalau KDM memang dari awal sebelum jadi gubernur sudah kayak gitu. Kalau Pak Ahmad Lutfi pernah nyindir-nyindir gubernur konten dan lain sebagainya, tapi sekarang justru ngikuti. Disinilah pentingnya ya Pak ya. Jadi di sini Pak, sekarang ini eranya digital Pak. Bapak kerja kelihatan, Bapak nggak kerja juga kelihatan gitu loh. Makanya kenapa kemudian ada aturan untuk mengkritik itu tidak boleh di sosial media oleh Bapak Ahmad Lutfi, suruh nyampaikan langsung di lapor grup dan lain sebagainya. Seharusnya kalau Bapak bisa bekerja dengan baik, seharusnya nggak risih dengan kritik-kritik di sosial media. Justru itu akan mengangkat nama Bapak ketika Bapak ada kritikan atau ada aduan di sosial media, kemudian langsung Bapak tanggapi, langsung Bapak tangani, gitu. Bukan tanggapin aja loh ya, tapi langsung ditangani permasalahannya. Saya rasa itu akan mengangkat derajat Bapak. Tapi kalau Bapak tidak berani untuk menangani, tidak berani untuk menanggapi, ya wallahu alam. Semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.